Hai, perkenalkan nama saya William Kennedy Simanjuntak, mahasiswa dari Prodi Pariwisata, Keagamaan dan Kebudayaan dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di video kali ini saya akan membahas suatu tempat objek wisata dan akan memberikan sedikit evaluasi, memberikan kelemahan serta kelebihan yang ada pada suatu tempat objek wisata tersebut. Dan saya memilih wisata Salib Kasih. Kenapa saya memilih wisata Salib Kasih? Karena saya sudah pernah ke sana dan saya sudah tahu kondisi di sana. Dan karena saya tinggal di daerah Tapanuli Utara, di daerah Taput, dan dekat dengan tempat tinggal saya akan memberikan sedikit kritik atau saran untuk pemerintah untuk pembangunan tempat wisata tersebut untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Sebelum saya memberikan evaluasi tentang objek wisata tersebut, saya mau teman-teman atau semua penonton menonton video ini tentang Salib Kasih. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, Salib Kasih adalah salah satu objek wisata yang berbasis atau berdominasi kekristenan atau rohani Kristen. Di mana Salib Kasih ini pada zaman dahulu memang dibangun ini karena sejarah terlahirnya daerah orang-orang Kristen atau dari penemanan kita datang ke sini memberikan keagamaan kepada masyarakat Permali yang berada di daerah Taput, sehingga untuk menghargai jasa Opung kita Nomensen dibangunlah wisata bersejarah Salib Kasih, wisata rohani. Nah, berbicara tentang kelebihan ataupun kelemahan dari suatu objek wisata, setiap tempat objek wisata pasti memiliki permasalahan tertentu. Di masing tempat pasti berbeda-beda, bukan? Nah, kelebihan yang saya tulis dalam objek wisata rohani itu yang pertama adalah taman atau tempat wisata tersebut berbaur alam. Ya, seperti yang saya sudah pernah ke sana. Untuk naik ke atas atau kepada Salib Kasihnya, kita harus melewati tangga yang cukup lumayan panjang atau banyak, terus dikelilingi dengan pohon pinus yang sangat rindang, pokoknya sejuk. Itu kelebihan yang paling saya rasakan saat berkunjung ke sana. Yang kedua, biaya masuk murah. Seperti yang kita ketahui, kalau kita masuk ke tempat wisata pasti ada namanya tiket masuk. Kalau di kalau di Salib Kasih cuma 5.000 per orang, kalau nggak salah 5.000 per orang. Terus karena biasanya kan tempat wisata itu berbasis dengan ke rekreasi, hiburan. Kalau kelebihan yang ada di Salib Kasih tentunya pertama bisa melakukan ibadah bersama keluarga saat mengunjungi tempat wisata tersebut. Dan kita tahu sejarah masuknya orang Kristen atau awalnya orang di daerah Tapanuli ini menjadi orang Kristen dibawakan oleh pengenalan kita. Itulah sedikit tentang kelebihan yang dimiliki oleh taman rekreasi atau tempat wisata Salib Kasih. Nah, berbicara tentang kelebihan, pasti di sisi kelebihan pasti ada juga sisi kelemahannya. Nah, Salib Kasih juga mempunyai beberapa kelemahan, seperti satu, jalan menuju ke tempat tersebut masih berlubang-lubang, masih kecil, masih banyak curang yang lewati, karena memang tempat Salib Kasih
di atas gunung ya, menurut saya itu di atas gunung. Yang kedua adalah angkutan ke sana. Nah, soal angkutan, misalnya saya dari luar kota, saya tidak memiliki kendaraan dan saya mau berkunjung ke Salib Kasih, saya harus mengeluarkan beberapa, maksudnya duit berlebihan atau duit pengeluaran yang berlebihan. Misalnya saya membayar angkutan yang cukup mahal untuk menuju ke sana, karena memang angkutan ke sana memang tidak ada. Yang ketiga adalah kuliner khasnya tidak ada. Nah, dalam kuliner khas ini maksud saya, jika saya mengunjungi ke suatu tempat, pasti saya akan mencicipi makanan khas yang ada di sana. Namun di Salib Kasih hanya ada kopi atau lape di sana, tidak ada wisata kulinernya. Itu pun hanya, menurut, kalau nggak salah, cuma beberapa toko yang ada, nggak rame gitu. Yang keempat, fasilitas di sana masih ada. Nah, maksud saya fasilitas yang masih kurang dibangun di sana adalah penginapan untuk wisatawan. Nah, kenapa saya membilang penginapan? Karena misalnya saya berkunjung ke Salib Kasih dan saya membutuhkan penginapan, saya sangat sulit mencari penginapan di sekitar Salib Kasih. Saya harus mencari mungkin di kota Tarutung, dan itu merupakan akses yang cukup jauh dari Salib Kasih. Nah, mengapa fasilitas ini masih kurang? Karena mungkin ada kurangnya kerjasama mungkin dari pemilik atau pemerintah untuk stakeholder lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah tidak adanya sarana hiburan. Nah, ketika saya berkunjung ke Salib Kasih, saya hanya menikmati view, ibadah, hiburannya tidak ada. Seperti hiburan untuk Manortor itu tidak ada, hanya ibadah, view, sama ya seperti itulah. Kurang adanya hiburan diberikan kepada wisatawan, sehingga wisatawan tidak mudah merasa bosan, ingin berlama-lama di situ, seperti itu. Nah, begitulah sedikit evaluasi saya terhadap wisata Salib Kasih. Jika ada kesalahan atau mungkin salah pengucapan dalam video ini, saya meminta maaf. Ini hanya sebuah tugas saya dari Miss Herlina Saragi untuk melengkapi tugas saya di Geografi Pariwisata. Terima kasih, shalom, selamat pagi.